Selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Amelia dengan NIM 23095111042 dari kelas A Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada penugasan kali ini, saya akan berbagi mengenai salah satu masalah kesehatan pada unggas yang cukup serius, yaitu infeksi bakteri Salmonella pullorum pada ayam yang merupakan penugasan mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Adapun topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu ada latar belakang masalah, kemudian ada permasalahan yang terjadi seperti mulai dari kasus, gejala, dan penyebab, lalu ada upaya pemecahan masalah atau solusi yang dapat diterapkan, lalu ada kesimpulan untuk mengatasi kasus infeksi ayam tersebut. Jadi, penyakit infeksius pada unggas, khususnya pada ayam, merupakan tantangan yang signifikan dalam dunia perunggasan. Infeksi bakteri Salmonella pullorum adalah salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar karena dampaknya terhadap kesehatan dan produktivitas ayam. Bakteri ini termasuk dalam genus Salmonella dan dikenal sebagai salah satu penyebab utama infeksi gastrointestinal pada unggas, terutama pada anak ayam. Penyakit ini dikenal sebagai pullorum disease yang dapat menyebabkan kematian, penurunan bobot badan, serta kualitas daging dan telur yang rendah. Penyakit ini umumnya menyerang anak ayam yang memiliki imunitas lebih rendah, sehingga dampaknya bisa sangat cepat dan luas pada populasi unggas di suatu peternakan. Berikut terdapat dokumentasi berupa video dari ayam yang terindikasi terkena bakteri Salmonella pullorum. Baik, jadi untuk kasusnya, di kampung saya, seekor ayam milik tetangga menunjukkan gejala tidak mau makan, tampak lemas, mengalami flu, batuk, dan diare cair berwarna dengan feses berwarna putih cair. Awalnya, gejala ini hanya nampak pada ayam tersebut, tetapi dengan cepat menyebar ke ayam-ayam lain di sekitar. Ini mengakibatkan sejumlah ayam mengalami hal yang sama, terutama ayam-ayam muda yang tampak paling parah terpengaruh, dan kematian mulai meningkat dalam beberapa hari terakhir. Baik, lanjut ke permasalahan, dimulai dari gejalanya. Ayam tersebut menjadi tidak aktif dan mengurangi konsumsi pakan yang menyebabkan penurunan berat badan. Jadi nafsu makan menurun dan dia tampak lemas. Kemudian flu dan batuk pada ayam menunjukkan adanya infeksi pada saluran pernafasan dan beberapa ayam mungkin terdengar mengi dan menunjukkan kesulitan bernafas. Dan salah satu gejala khas dari Salmonella pullorum adalah diare berwarna putih yang dapat menyebabkan dehidrasi dan bau menyengat. Dan pada kasus yang berat, infeksi ini dapat menyebabkan kematian mendadak pada anak ayam yang lebih rentan terhadap infeksi ini. Lalu untuk penyebabnya, berdasarkan ciri-ciri dari gejala yang dialami oleh ayam tersebut, kasus ini kemungkinan besar disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella pullorum. Penyebab utama infeksi pada ayam antara lain adanya kontaminasi lingkungan. Jadi, bakteri Salmonella dapat hidup dalam kotoran, air, dan pakan yang terkontaminasi. Dalam lingkungan yang padat, bakteri ini dapat menyebar dengan cepat. Kemudian adanya penularan secara langsung. Salmonella pullorum dapat menular melalui kontak langsung antar ayam atau melalui peralatan yang terkontaminasi. Kemudian kurangnya protokol sanitasi yang baik.
Jika kandang dan peralatan tidak dibersihkan secara rutin dan menyeluruh, bakteri ini dapat bertahan dan menyebar dalam jangka panjang. Dan ketahanan tubuh rendah pada ayam muda. Jadi ayam muda memiliki sistem kekebalan yang belum sepenuhnya berkembang, sehingga lebih rentan terinfeksi bakteri ini. Dalam jurnal dalam jurnal yang ditulis oleh Martinez dan Suarez pada tahun 2021 disebutkan bahwa faktor lingkungan yang tidak optimal dan praktik sanitasi yang buruk dapat menjadi pemicu utama penyebaran salmonella di peternakan unggas. Nah, infeksi ini juga dapat menyebar antar peternakan melalui kontak dengan manusia, peralatan, atau hewan lain yang telah terkontaminasi. Nah, untuk upaya pemecahan masalahnya, ada beberapa solusi yang dapat diusulkan, yang bisa saya usulkan. Yang pertama ada isolasi ayam yang terinfeksi. Jadi, ayam yang menunjukkan gejala harusnya segera diisolasi untuk mencegah penyebaran ke seluruh populasi ayam. Kemudian, sanitasi yang ketat. Jadi kandang dan peralatan harus disterilisasi secara teratur, serta air dan pakan yang diberikan harus bersih untuk meminimalkan kemungkinan kontaminasi. Dan pengobatan antibiotik harus sesuai hasil uji sensitivitas. Maksudnya, pemilihan antibiotik harus berdasarkan hasil uji sensitivitas, mengingat banyak strain Salmonella yang menunjukkan resistensi terhadap antibiotik tertentu. Selanjutnya, pemberian probiotik. Nah, probiotik dapat diberikan untuk memperbaiki mikrobiota usus ayam dan meningkatkan kekebalan alami terhadap infeksi. Penelitian oleh Kim dan kawan-kawan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa probiotik dapat membantu mengurangi prevalensi infeksi usus pada ayam. Dan yang terakhir, melakukan vaksinasi. Nah, untuk pencegahan jangka panjang, vaksinasi terhadap Salmonella pullorum dapat membantu melindungi populasi ayam yang rentan. Baik, jadi kesimpulannya, kasus infeksi Salmonella pullorum pada ayam yang ditandai oleh gejala tidak mau makan, lemas, flu, batuk, dan diare cair berwarna putih dapat menyebabkan kerugian besar bagi yang memeliharanya, apalagi peternak jika tidak segera ditangani. Langkah-langkah pengendalian dan pencegahan termasuk isolasi, sanitasi, pengobatan antibiotik yang tepat, serta pemberian probiotik dan vaksin merupakan pendekatan komprehensif yang diperlukan untuk menanggulangi penyebaran penyakit ini di peternakan. Jadi dengan demikian, diharapkan kesehatan ayam dapat terjaga, produktivitas meningkat, dan risiko ekonomi dapat ditekan. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyajian materi atau jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam apa yang saya sampaikan, mohon dimaklumi karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.